Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah audio video di section rahasia hidup sukses. Kali ini saya ingin membahas tema tentang bermaaf-maafan dengan diri sendiri. Suasana masih di Idul Fitri, di bulan Syawal. Saya sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin tentunya buat semua sahabat cahaya kehidupan yang selalu setia mendengarkan catatan harian, menonton video cahaya kehidupan, dan sudah membagikan video cahaya kehidupan ke status WA Anda, yang selalu setia berkomentar dan mengklik like di video-video cahaya kehidupan. Buat Anda yang baru dikenalkan YouTube dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Suasana Idul Fitri, suasana Lebaran identik dengan bermaaf-maafan. Setiap ketemu orang pasti mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ketemu teman yang sudah masuk nih di kantor pasti mengucapkan mohon maaf lahir dan batin sambil bersalam-salaman. Ketika kemarin di keluarga tentu juga ada acara seperti itu. Kalau di Jawa ada istilah namanya sungkeman kepada yang lebih tua, kepada orang tua kalau masih ada. Itu adalah bentuk mengikhlaskan, bentuk memaafkan, untuk merilis semua kemarahan, semua kesebelan gitu ya kepada orang tertentu. Sesungguhnya memberikan maaf kepada orang lain itu bukan untuk orang tersebut, tapi untuk kita sendiri. Bermaafan bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar berbicara, tapi juga harus dengan merilis semua amarah, melepaskan semua sakit gitu ya, sebel. Dengan kata maaf semuanya kembali menjadi netral. Dengan memaafkan seharusnya tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal di dalam diri. Jangan cuma ngomong maaf tapi masih dongkol. Jangan cuma salaman tapi masih ada jengkel, masih ada sebel. Ini namanya Anda hanya di mulut saja bermaafan, tapi di pikirannya masih belum termodifikasi. Buat Anda yang sudah kembali beraktivitas setelah libur Lebaran, tentu ketemu teman-teman di kampus, di kantor, di sekitar rumah gitu ya. Pasti ada acara halal bil halal gitu ya, yang isinya sama juga, salam-salaman, bermaaf-maafan. Kalau Anda sudah sibuk bermaafan kepada orang lain, maka ingat, ada satu orang yang harus juga Anda maafkan. Ada satu orang juga yang harus Anda minta maaf. Siapa orang itu? Itu adalah dirimu sendiri. Diri kita sendiri, badan kita, tubuh kita, yang tanpa disadari sering kita sakiti selama ini. Sering Anda suruh yang berat-berat. Anda lupa bahwa Anda sering memaksa tubuhnya, sering marah kepada tubuhnya, sering menyakiti diri Anda. Makanya jangan hanya sibuk bermaaf-maafan dengan di luar diri Anda. Jangan hanya sibuk bersalaman dengan orang lain. Tapi ingatlah diri Anda. Ingatlah Anda sendiri. Tujuan sebenarnya dari Idul Fitri adalah
menjadi pribadi yang kenal siapa dirinya, pribadi yang tahu bahwa dirinya harus diperhatikan. Selama bulan Ramadan, kita dilatih untuk mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita, menundukkan nafsu kita. Dan ketika hari raya disebut sebagai hari kemenangan, menang atas apa? Menang atas peperangan, tanda kutip ya, saat kita menundukkan semua hawa nafsu di tubuh kita. Dan itu kita buktikan dengan bermaaf-maafan dengan orang lain. Jadi kalau ada marah sama orang, sebel sama orang, ya temui orangnya, bermaaf-maafan, bersalam-salaman. Jangan Anda sibuk bermaaf-maafan dengan orang yang Anda nggak ada sebel gitu. Itu namanya basa-basi. Anda nggak marah sama dia, nggak sebel sama dia, Anda minta maaf. Tentu Anda tanpa nggak ada beban gitu ya. Dan pasti iya-iya saja. Cobalah Anda temui orang yang pernah Anda salah. Temui orang yang mungkin pernah Anda marahi. Temui orang yang mungkin pernah Anda bentak. Temui orang yang mungkin pernah Anda buat jahat. Minta maaf. Atau sebaliknya, orang yang membuat Anda sebel, orang yang membuat Anda marah, temui dia dan maafkan. Ayo, itu namanya baru esensi dari Idul Fitri. Temui orang yang membuat Anda marah. Temui orang yang membuat Anda sebel, lalu maafkan dia. Anda pegang tangannya, Anda maafkan. Nah, untuk bisa seperti ini, Anda harus bermaafan dulu dengan diri Anda. Anda harus berdamai dengan diri Anda, sehingga Anda bisa memaafkan orang-orang yang memarahi Anda. Anda bisa memaafkan orang-orang yang sebel kepada Anda, yang buat Anda sakit hati. Maafkan. Supaya apa? Supaya Anda hidupnya nyaman, supaya Anda hidupnya itu tenang. Anda tidak terisi beban pikiran yang menyalahkan orang, terisi pikiran yang membuat Anda sendiri capek. Capek kenapa? Capek mikirin orang yang membuat Anda sakit. Capek mikirin orang yang membuat Anda sebel. Efeknya ke diri Anda. Jadi ingatlah bahwa memaafkan atau minta maaf itu tujuannya adalah buat diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka jangan enggan untuk memaafkan, jangan ragu untuk minta maaf. Semua demi kebaikan kita sendiri. Ketika pikirannya sudah tenang, pikirannya damai, maka Anda bisa menjalani hidup dengan penuh keajaiban. Anda bisa menjalani hidup dengan penuh kenikmatan. Kalau Anda muncul segan, muncul takut, Anda bisa gunakan rumus alfa telepati, rumus AMC untuk meminta maaf tanpa perlu ketemu. Nanti orangnya yang datang ke Anda minta maaf duluan. Enak kan? Nah, semua bisa diprogram kok. Semua bisa diatur. Asalkan benar caranya. Oke? Jadi yang Anda sedang sibuk bermaaf-maafan dengan teman lain, dengan orang lain, tidak apa-apa, tapi ingat, Anda punya diri Anda. Anda punya tubuh Anda yang juga harus Anda maafkan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah,
maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.